Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita serap ilmunya. Untuk ketua kelas, Ibu boleh minta tolong pimpin doanya? Mas ya, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini adalah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Sabil yang telah membantu Ibu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Baiklah, Ibu lihat-lihat kursinya terisi penuh. Berarti hari ini hadir semua kan? Hadir, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu telah mengirimkan link pada WA grup. Kalian boleh mengklik link yang telah Ibu kirim lalu mengisi soal-soal yang ada di link tersebut. Jangan lupa untuk mengisikan biodata seperti nama dan kelas. Untuk waktu pekerjaannya itu 5 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, baiklah. Sekarang boleh dikerjakan. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Boleh dikumpulkan pada link yang sudah tertera di sana. Karena di sini Ibu ada sebuah gambar. Boleh kalian lihat siapa yang bisa mendeskripsikan gambar yang berada pada sisi kiri? Saya, Bu. Oke, Sabil. Lingkungannya masih asri, Bu. Lingkungannya masih asli. Kenapa Sabil bilang kalau ini lingkungannya masih asli? Karena pada gambar di sebelah kiri itu pohonnya masih rindang, Bu. Oke, ada lagi nggak? Saya, Bu. Oke, Aulia Nur. Rumputnya masih hijau terus ada putih. Oke, rumputnya masih hijau. Oke, untuk gambar di sebelah kanan siapa yang bisa mendeskripsikan? Saya, Bu. Iya, Reta. Gambar di sebelah kanan itu menunjukkan tempat yang gersang. Tempat gersang, kenapa Reta bisa bilang kalau di sebelah kanan itu tempatnya gersang? Seperti yang pada gambar, Bu, tanahnya itu kering, lalu tidak ada tanaman yang tumbuh, serta pohon-pohonnya banyak yang sudah kering atau mati gitu. Oke, di gambar sebelah kanan itu kita lihat kalau tanahnya kering, lalu tidak ada pohon hijau atau pohonnya mati, sehingga terlihat gersang ya. Nah, dari contoh-contoh di gambar ini, siapa yang bisa mengungkapkan akan belajar apa kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Putri. Perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan. Oke, bagus Putri. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai perubahan lingkungan. Tujuan dari pembelajaran ini agar kita dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana perubahan lingkungan tersebut terjadi, lalu faktor apa yang menyebabkan, serta dampak dan solusi yang akan kita laksanakan. Baik, dari tujuan pembelajaran pada hari ini kita bisa mengetahui dan menganalisis apa itu perubahan lingkungan, faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan, serta dampak dan solusi
sehingga diharapkan dari pembelajaran ini kita dapat menjaga lingkungan sekitar agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Oke, baiklah. Untuk lebih memperdalam tentang materi perubahan lingkungan pada hari ini, di sini Ibu ada LKPD yang akan diisi oleh setiap kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi minggu kemarin. Boleh anak-anak untuk duduk per kelompok terlebih dahulu. Oke. Baiklah, jika sudah duduk sesuai kelompoknya, di sini kalian boleh melihat, membuka dan memahami terlebih dahulu LKPD yang sudah Ibu bagikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukuplah. Waktu pengerjaan LKPD ini 30 menit. Jika sudah memasuki waktu pengerjaan, tidak ada lagi yang bertanya ya. Ibu. Baiklah, mungkin waktu pengerjaannya bisa kita mulai dari sekarang. Dipersilakan untuk anak-anak mengerjakannya. Ibu. Baiklah, waktunya sudah habis. Boleh dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Baiklah, setelah selesai diskusi dan mengisi LKPD, untuk kelompok 1 boleh maju untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Dan untuk kelompok 2 nanti tolong menanggapi hasil LKPD dari kelompok 1 ya. Baik, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Khairul Nurul. Saya Amelia Laila. Saya Wulandari Nigrum. Saya Salsabila. Langsung saja untuk membahas hasil diskusi kami. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang nomor 1, pertanyaannya, apakah perubahan lingkungan dapat berdampak negatif bagi makhluk hidup? Jawaban dari kami, perubahan lingkungan dapat berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya itu hutan yang dijadikan area perkebunan akan mengakibatkan terjadinya perubahan lingkungan dan berdampak pada keseimbangan lingkungan. Oke, untuk jawabannya itu mengubah hutan menjadi area perkebunan dapat menyebabkan perubahan lingkungan yang signifikan. Ini bisa merusak ekosistem asli, mengurangi keanekaragaman hayati serta berdampak negatif pada keseimbangan lingkungan. Deforestasi ini dapat mempengaruhi iklim, mengakibatkan erosi tanah dan mempengaruhi sumber air. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak lingkungan sebelum merubah hutan menjadi perkebunan dan mencari cara berkelanjut untuk mengelola sumber daya alam. Jadi selanjutnya, banjir termasuk ke dalam perubahan lingkungan karena banjir menyebabkan lingkungan mengalami perubahan secara cepat. Nah, kemudian banjir adalah salah satu bentuk perubahan lingkungan yang dapat terjadi secara cepat. Banjir adalah contoh
dari perubahan lingkungan yang dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, lelehan salju yang cepat, atau fenomena alam lainnya. Baik, selesai sudah pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Adin, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Adinda, perwakilan dari kelompok 2, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya perubahan lingkungan dapat berdampak negatif. Nah, boleh dijelaskan nggak dampak negatifnya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Adin. Langsung saja untuk teman-teman. Izin menjawab ya Adin. Seperti yang pertama itu, kerusakan habitat alami dapat menyebabkan kepunahan spesies atau pergeseran rentang geografis makhluk hidup. Misalnya, perubahan iklim dapat menyebabkan hilangnya es di kutub utara dan selatan sehingga mengancam kehidupan beruang kutub, penguin, atau anjing laut. Kemudian yang kedua itu ada gangguan rantai makanan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan populasi makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Misalnya, penurunan jumlah produsen tumbuhan akibat deforestasi atau kekeringan dapat menyebabkan kelaparan bagi konsumen, sehingga berdampak pada konsumen tingkat tinggi. Kemudian yang ketiga, penyakit dan hama yang dapat menyebar lebih mudah akibat perubahan lingkungan yang menguntungkan bagi mereka. Misalnya, perubahan iklim dapat meningkatkan suhu dan kelembapan udara sehingga memudahkan perkembangan nyamuk yang membawa penyakit malaria atau demam berdarah. Kemudian yang nomor keempat ada bencana alam yang dapat meningkatkan frekuensi dan intensitasnya akibat perubahan lingkungan. Misalnya, perubahan iklim dapat menyebabkan banjir, kekeringan, badai, gempa bumi, atau tsunami yang dapat merusak lingkungan dan mengancam keselamatan manusia. Baik, Adin, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, jawaban sudah dapat diterima. Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya. Baik, Aul, silakan. Baik, saya lihat dari kelompok 2. Izin bertanya mengenai soal nomor 4. Kalian mengatakan bahwa banjir merupakan perubahan lingkungan, sedangkan pada jawaban nomor 1 kalian mengatakan bahwa perubahan lingkungan merupakan perubahan pola dan juga intensitas unsur lingkungan dalam periode waktu yang sangat lama. Apakah bisa dijelaskan lebih lanjut? Baik, izin menjawab ya Aul. Banjir merupakan salah satu bentuk perubahan lingkungan yang dapat terjadi secara cepat. Banjir merupakan contoh dari perubahan lingkungan yang dipicu oleh faktor alam seperti curah hujan yang tinggi, lelehan salju yang cepat, atau fenomena alam lainnya. Nah, alasan mengapa banjir dianggap sebagai perubahan lingkungan yang cepat ini karena banjir dapat terjadi jika dipicu oleh hujan deras atau lelehan salju yang tiba-tiba. Dalam waktu yang singkat, air dapat naik drastis dan melanda daerah yang tadinya kering. Hal ini menyebabkan perubahan kondisi lingkungan dengan cepat. Nah, kemudian banjir dapat memiliki dampak yang mendadak pada ekosistem, tanah, dan masyarakat. Air yang datang secara tiba-tiba dapat merusak tanaman, menyebabkan erosi, merusak infrastruktur, dan bahkan mengancam keselamatan manusia. Dampak-dampak ini terjadi dengan cepat dan menyebabkan perubahan lingkungan secara drastis. Oke, bagaimana Aul? Apakah jawabannya bisa diterima? Baik, sudah diterima. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya pada hari ini, dan juga terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menanggapi dan memberikan pertanyaan. Untuk lebih memahami materi pada pagi hari ini, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan terkait materi kita tentang perubahan lingkungan.
Nah, hari ini kita membahas terkait perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu adalah lingkungan hidup yang dapat diartikan sebagai lingkungan fisik yang mendukung kehidupan serta proses-proses yang terlibat dalam aliran energi dan siklus materi. Karenanya, keseimbangan lingkungan ini secara alami dapat berlangsung apabila komponen yang terlibat dalam interaksi dapat berperan sesuai kondisi, keseimbangan serta berlangsungnya aliran energi dan siklus biokimia. Selanjutnya, faktor-faktor dari perubahan lingkungan. Ada faktor yang disebabkan oleh manusia, yaitu ada seperti penebangan hutan, penambangan liar, pembangunan perumahan, dan juga ada penerapan intensifikasi pertanian. Nah, ini adalah faktor yang disebabkan oleh manusia. Lalu kemudian ada juga faktor yang disebabkan oleh alam. Faktor yang disebabkan oleh alam ini bisa kita ambil contoh, yaitu seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan juga kebakaran hutan. Lalu dampak dari perubahan lingkungan ini yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Perubahan habitat dan iklim dapat menyebabkan kepunahan spesies yang mengurangi keanekaragaman hayati. Lalu ada juga degradasi ekosistem, perubahan pola cuaca serta pencemaran air dan tanah. Karena limbah industri pertanian dan domestik mencemari sumber air dan tanah. Selanjutnya, solusi dari perubahan lingkungan ini, usaha kita untuk melakukan dengan baiklah. Selanjutnya yaitu adalah solusi. Solusi dari perubahan lingkungan ini yaitu ada konservasi. Konservasi ini juga ada 4. Ada konservasi sumber daya alam hayati, konservasi tanah, konservasi hutan, dan juga konservasi air. Nah, itulah sedikit pembahasan terkait perubahan lingkungan pada materi kita pagi hari ini. Sebelum baiklah, itulah tadi sedikit ulasan materi perubahan lingkungan pada hari ini. Di sini ada yang ingin membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, Sabil. Perubahan lingkungan adalah fenomena global yang kompleks dan multidimensional, mencakup berbagai aspek seperti perubahan iklim, degradasi ekosistem, dan polusi. Dampaknya sangat signifikan terhadap kehidupan manusia, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekosistem. Penyebab utamanya aktivitas manusia seperti deforestasi, penggunaan bahan bakar fosil, industri, dan urbanisasi merupakan penyebab utama perubahan lingkungan. Emisi gas rumah kaca dari aktivitas ini menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Dampak negatif yaitu perubahan iklim, suhu global meningkat, pola cuaca menjadi tidak terduga, dan kejadian cuaca ekstrim lebih sering terjadi. Kemudian kerusakan ekosistem yaitu kehilangan habitat, punahnya spesies, dan degradasi tanah mengancam keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem. Kemudian ada kesehatan manusia seperti polusi udara dan air menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan dan kontaminasi air minum. Kemudian ada solusi diperlukan, yaitu mengatasi perubahan lingkungan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup yang pertama ada konservasi alam, yaitu reboisasi, perlindungan kawasan lindung, dan penghijauan kota. Kemudian ada pengelolaan sampah seperti daur ulang, pengurangan penggunaan plastik, dan pengomposan. Oke, baik, terima kasih kepada Sabir yang telah membantu Ibu untuk memberikan kesimpulan pada materi pagi hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu telah mempersiapkan post test yang juga Ibu kirim pada WA group. Boleh dicek dulu linknya. Baik, Bu. Nah, di sana sudah ada soal-soal terkait materi perubahan lingkungan pada pagi hari ini. Kalian boleh mengisi soal-soal tersebut, tapi terlebih dahulu kalian isi biodata nama dan kelasnya ya. Baik, Bu. Untuk pengisian proses ini Ibu beri waktu 5 menit. Boleh dimulai dari sekarang pengerjaannya.
Oke, sudah selesai? Sudah. Baik. Oke, baiklah. Jika pengerjaan proses sudah selesai, berakhir sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah antusias dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa berguna untuk kita ke depannya. Amin. Karena tadi kita membuka dengan doa, sekarang kita menutup juga harus dengan doa. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Semua siap untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Mungkin ibu cukupkan. Jika ada salah kata ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.